Oke, shalom anak-anak hebat. Semoga pada saat ini kita masih dalam tetap keadaan sehat ya. Agar kiranya khususnya buat kalian dapat mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan pada saat ini, yaitu tentang hubungan antar satuan berat. Itu ada pada buku pena kita. Itu tema 3, subtema 2 dan 3. Oke, kita langsung saja mengukur berat benda dengan satuan baku. Ini untuk satuan baku sudah Bapak jelaskan sebelumnya pada subtema 1 ya. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Ya, ini juga sudah Bapak paparkan kemarin pada tema 3 subtema 1. Jadi jangan sampai salah kalau untuk mengukur panjang benda itu pakai meteran. Kalau untuk mengukur beratnya itu pakai timbangan. Jadi jangan sampai terbalik. Satuan baku untuk berat biasanya digunakan kilogram, kg atau gram, itu G ya. Ini nanti sama seperti tema sebelumnya juga. Cuma perbedaannya nanti kalau di panjang itu semua tentang meter, diakhiri dengan meter, kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya sampai milimeter. Jadi untuk berat itu kilogram, hektogram, dekagram, gram sampai miligram. Jadi meternya diubah menjadi gram. Jadi itulah saja perbedaannya nanti. Jenis timbangan dan fungsinya. Yang pertama ada timbangan duduk ya, seperti ini gambarnya. Mungkin sering kalian lihat kalau kalian tinggal di Pematang Siantar, Pajak Oras, ini banyak. Oke, pada umumnya timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat tepung, telur atau gula. Bukan hanya ini saja, banyak yang lain. Contoh apa? Contoh yang lain adalah cabai, bawang, tomat atau yang lain. Bahkan untuk membeli daging juga ada yang pakai ini untuk yang per kilo. Jika kita membeli daging, mereka biasanya menimbang menggunakan timbangan duduk. Masih banyak lagi ya. Ada juga buah dan lain sebagainya. Timbangan duduk dapat kita jumpai di pasar tradisional dan kedai. Jadi ingat, ini di pasar tradisional. Ini mungkin sudah kalian pelajari di mata pelajaran IPS, mapel IPS ya. Ini di pasar modern ini jarang dijumpain. Dan paling sering itu di pasar tradisional. Oke. Kita lanjut. Ada timbangan digital. Ya, ini seperti ini gambarnya. Pada umumnya timbangan digital digunakan untuk menimbang berat suatu benda yang sangat ringan seperti perhiasan dan obat-obatan ya. Jadi kalau dibilang, "Pak, perhiasan kan itu kan berat karena dia terbentuk dari logam." Ya, benar. Sebenarnya jika dalam jumlah banyak, contoh Bapak bilang seperti emas. Emas jika dalam bentuk banyak itu akan berat. Tetapi ketika diperjualbelikan itu ditimbang hanya per gram ya, satuannya gram. Atau kalau biasa lebih dikenal lagi, di atasnya gram ada namanya mayang. Mungkin orang tua kalian pasti sudah lebih tahu karena kemungkinan besar sudah berpengalaman dalam jual beli emas. Oke. Timbangan digital dapat kita jumpai di toko emas dan laboratorium ya. Laboratorium ini tempat para pembuat obat satu atau juga tempat para dokter ya. Jadi kalau yang sehari-hari dapat kita jumpai di toko emas. Oke. Jadi ini kita bicara pada umumnya. Karena apa? Karena ada juga yang memakai tempat yang lain ada juga yang memakai. Contoh seperti apa? Kalau kalian pernah belanja di pasar buah, di yang dekat sekolah kita, ya, itu memakai timbangan digital. Bagi yang pernah lihat atau belum pernah, silakan pergi ke sana melihatnya langsung. Oke. Selanjutnya timbangan badan. Ya, seperti inilah contoh gambarnya. Bapak yakin kalian pasti sudah pernah memakainya. Karena kalau Bapak nggak salah ingat sebelum pandemi Covid,
kalian ada diukur tinggi badan dan berat badan. Ini ada di UKS ya, waktu menimbang badan itu di UKS. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Timbangan badan dapat kita jumpai di rumah sakit, apotek dan UKS. Ya, UKS ini singkatan dari unit kesehatan sekolah. Jadi Bapak yakin pasti sudah pernah melihat dan memakainya. Oke. Mengetahui berat benda melalui timbangan. Oke. Untuk timbangan yang memiliki jarum, ini contohnya adalah timbangan duduk. Kita dapat mengetahui berat benda dengan melihat ujung jarum yang bergerak atau angka yang ditunjukkan oleh jarum. Seperti inilah contohnya ya. Jadi yang kita lihat itu adalah ujung jarum yang ada tanda panahnya. Dia mengarah ke angka mana, berarti itulah berat benda yang kita timbang. Selanjutnya, untuk timbangan digital dan timbangan badan, kita dapat mengetahui berat badan dengan melihat angka yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut. Ya, seperti ini ya. Jadi ini yang ditimbang adalah rantai. Kita lihat ada angkanya di situ, langsung tertera angkanya. Nah, seperti inilah. Jadi 4.682 gram. Itulah berat dari benda atau rantai yang sedang diukur. Kalau untuk timbangan badan, yang di tengah-tengahnya kita lihat yang ada tanda garis. Jadi itulah ukuran berat badan yang lagi ditimbang atau yang sedang ditimbang. Menentukan satuan berat yang sesuai. Oke, satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram atau kg, hektogram atau hg atau ons. Ini sering disebut ons ya. Barang siapa yang pernah menemani orang tuanya belanja di pajak Horas pasti pernah dengar ons. Oke. Baru gram atau g, kuintal dan ton. Ini yang punya gudang. Ya, bagi orang tuanya yang punya gudang pasti sering mendengar kata kuintal dan kata ton, karena ini ukuran yang sangat-sangat berat. Oke. Perhatikan hubungan dari satuan-satuan berat berikut. Inilah dia. 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram, sama dengan 1000 gram. Ini nanti bisa kita lihat di tangga. Ya, di tangga kesetaraan satuan berat. Sama seperti yang pengukuran panjang, itu juga ada tangganya. Oke, kita lanjut. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Oke, ini juga bisa kita lihat di tangga nanti. Ini tidak ada di tangga. Coba perhatikan. 1 kuintal, ini yang Bapak bilang tadi yang berat ya. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, sama dengan 1000 hektogram. Jadi kalau dibilang 100 kilogram, kalau kalian pernah lihat gula yang dalam satu sak besar atau semen dalam satu sak, itu beratnya 50 kilo. Jadi kalau dikatakan 100 kilogram, berarti ada 2 sak. 2 sak itu gula atau 2 sak dari semen. Jadi itu sudah termasuk berat. Ya. Itu masih 1 kuintal. Bagaimana dengan 1 ton? Coba kita lihat. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Sama dengan 1000 kilogram. Yang tadi 100 kilogram saja sudah berat, apalagi 1000 kilogram. Jadi untuk satuan berat yang paling besar nilainya itu adalah ton. Diikuti dengan kuintal, baru diikuti dengan kilogram. Ya, jadi inilah penjelasan yang bisa Bapak paparkan untuk masalah kesetaraan yang sesuai, satuan berat yang sesuai. Kita lanjut. Kesetaraan satuan berat baku. Ya, ini kita sudah masuk ke tangganya. Ada kg, ini dibaca nanti kilogram. Ada hg atau ons ya. Hg atau ons ini sama, hanya penyebutan namanya saja yang berbeda, nilainya sama. Kalau hg hektogram, DAG atau dak sama dengan dibaca dekagram. Baru yang ini g dibaca gram, dg desigram, cg sentigram, dan terakhir mg miligram. Ya, ini sebenarnya yang paling banyak kita jumpain itu yaitu kilogram, baru ons, baru gram, dan yang terakhir adalah miligram. Kalian dapat melihat tulisan miligram itu nanti kalau kalian membeli sesuatu makanan ringan.
Ya, sesuatu makanan ringan yang dibungkusnya ada tertera komposisi dari nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan tersebut. Jadi nanti satu aja itu miligram biasanya. Ya, kalau sedang memegang makanan atau snack ringan yang punya bungkus, coba diperhatikan pasti ada. Jadi inilah yang sering kita jumpain, kilogram, hektogram atau ounce, gram, dan terakhir miligram. Oke? Sama seperti yang kesetaraan satuan berat, satuan panjang baku, setiap turun satu langkah atau satu tangga itu harus dikali 10. Demikian sebaliknya, jika naik satu tangga maka dia harus dibagi 10. Oke? Ini untuk satuan berat baku ada tambahan, itu yang tadi ton, kuintal. Oke, kita lihat 1 ton sama dengan 1000 kuintal, ya. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Jadi ini ada tambahan. Ya, ini ada tambahan di kesetaraan satuan berat. Kita lanjut, kita ke contoh. Jika diberikan soal 3 kg sama dengan berapa hektogram sama dengan berapa gram, sama seperti yang pengukuran panjang. Kita turunkan dulu angka 3-nya, baru kita cek kilogram ke hektogram itu naik atau turun. Kilogram ke hektogram ternyata turun, karena dia turun maka dia harus sekali. Oke, tadi turun. Kita lihat berapa kali turun dia, berapa langkah turunnya, berapa tangga yang dilangkain. Hanya 1, berarti nolnya ada 1, berarti 10. 3 kali 10 sama dengan 30, berarti 3 kg itu sama dengan 30 hektogram. Oke, sampai di sini belum ya? Belum selesai karena ada masih kosong. Berapa gram? Jadi kita ambil dulu yang dari 30 hektogram. 30 hektogram berapa gram? Kita tulis dulu 30. Kita cek hektogram ke gram apakah naik atau turun. Hektogram ke gram ternyata turun, maka dia harus kita kalikan. Oke, kita lihat berapa kali turun, berapa tangga yang diturunin. 1 kali, 2 kali. Karena 2 kali yang turun, 2 kali turun, maka nolnya adalah 2. Berarti kalau 02 dia nilainya 100. Sama dengan 30 kali 100. Bagaimana mengerjakan seperti ini? Coba diperhatikan. Jika yang satuan dan puluhannya 0, ini kalau dikalikan nolnya kita gabungkan. Ya. Jadi yang satuan yang paling kiri puluhan, yang ini puluhan, 30-an dan 100-an, ini kita kalikan. Ini kita kalikan 3 kali 1 hasilnya 3. Nolnya kita gabungkan ya. Di sini ada 1, 2, 3, maka kita buat nolnya 3. Jadi ini 3000. Kalau udah bilangan ribuan harus pakai titik. Jadi 30 hektogram itu sama dengan 3000 gram. Jadi sampai sini sudah selesai? Sudah, karena semua pertanyaan sudah kita jawab. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Jika diberikan soal 400 desigram, berapa gram dan berapa dekagram? Oke, kita tulis dulu 400-nya. Kita cek desigram ke gram apakah naik atau turun. Desigram ke gram ternyata naik, karena dia naik maka harus bagi. Jadi udah kita tahu bahwasanya dia naik. Sekarang berapa tangga yang dinaiki? Mari kita lihat, hanya 1 tangga, berarti dibagi 10. Bagaimana mengerjakannya ini Pak? Coba lihat, satuan sama-sama 0, ini bisa kita coret. Jadi nggak ada lagi ya yang 0 ya. Tinggallah 40 dibagi 1, hasilnya adalah 40. Jadi 400 desigram sama dengan 40 gram. Sini belum selesai, kita lanjut. 40 gram berapa dekagram? Maka kita tulis dulu 40. Kita cek gram ke dekagram naik atau turun ya. Gram ke dekagram ternyata naik, maka kita bagi. Kita lihat berapa kali naik, berapa tangga yang dilalui, hanya 1. Ya, ternyata 1, berarti bagi 10. Jadi ini boleh sistem coret, boleh langsung. Ya, 40 bagi 10 ini langsung bisa jadi 4. Jadi 40 gram itu sama dengan 4 dekagram. Ya, tetap berlatih di sini nak ya. Itu soal-soal di buku-buku pena dan juga di PH itu bisa dijawab langsung sebagai latihan.
Kita lanjut. Untuk contoh soal cerita, Alena membeli 3 buah mangga yang beratnya masing-masing 300 gram dan 2 buah apel yang beratnya masing-masing ini 4 ons. Ya, masing-masing apel beratnya 4 ons. Berapa gram total berat belanja Alena? Coba kita lihat, ya. Di sini ada 3 buah mangga, berarti 3, ya. Masing-masing 300, berarti sini langsung kita tuliskan 3 kali 300 gram. Karena di sini gram, ya Bapak singkat di sini G. Dan kalau dikatakan dan, maka ini tambah 2 buah apel beratnya 4 ons, berarti ini masing-masing ya, tadi masing-masing berarti 2 kali 4 dalam kurung 2 kali 4 ons itu sama dengan Hg. Ini langsung Bapak ganti ke Hg ya, supaya jangan bingung, karena dari tadi udah Bapak jelaskan bahwasannya hektogram itu sama dengan ons. Oke. Tidak ada lagi yang mau dioperasikan, berarti langsung sama dengan berapa gram, karena yang ditanya di sini gram, maka di sini G. Untuk menyelesaikan soal ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Oke, ini udah Bapak ajari kemarin. Untuk mengerjakannya langsung ya. 3 kali 300 sama dengan 900 gram ditambah 2 kali 4 8 Hg sama dengan berapa gram. Oke, karena satuannya belum sama, ini kan belum sama, ini udah sama. Kalau ini udah sama maka tinggal kali 1 ya. Ini sama tinggal kali 1 tambah Hg ke G, hektogram ke gram itu turun ya, nanti bisa dilihat tangganya lagi, turun 2 berarti kali 100. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. 900 dikali 1 900 tambah 8 kali 100 800 sama dengan berapa? Ini tinggal jumlahkan. 900 tambah 800 sama dengan 1700. Jadi inilah jawabannya. Nanti buat jadinya ya. Kalau seperti ini pertanyaan sebenarnya harus ada jadinya. Kalimat MTK, cara dan jadi. Oke? Nanti itu tugas kalian. Jadi sampai di sinilah materi yang bisa Bapak sampaikan tentang kesetaraan berat baku. Jadi Bapak harap tetap berlatih di rumah, tetap belajar, jangan sampai jenuh. Kalau jenuh bisa refreshing sebentar bermain dengan teman, tapi jangan sampai jadi terlarut. Oke? Untuk kalian juga jika punya waktu luang, tetaplah berusaha untuk membantu orang tua ya. Dan yang terakhir, jangan lupa cepat bangun. Kamu semakin terbiasa cepat bangun, dirimu sendiri yang beruntung nak ya. Kamu semakin disiplin, dirimu sendiri yang beruntung. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang sesuatu hal yang masih belum dimengerti, boleh bertanya kepada Bapak melalui WA ataupun nanti di pertemuan Google Meet kita. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom dan sampai jumpa.